Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan saya Intan Agustina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara, SMK Cokro Aminoto 1 Banjarnegara. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.4.9 mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah dan penerapan keyakinan kelas, modul 1.4. Pendahuluan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita beranggapan bahwa guru dapat mengontrol murid. Namun, ternyata diri murid sendirilah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Budaya positif akan menumbuhkan sikap disiplin positif yang akan tumbuh dalam diri anak sebagai motivasi intrinsik untuk melakukan sebuah kebaikan. Lini masa. Yang pertama, calon guru penggerak menemui kepala sekolah untuk meminta izin melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 3. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. 4. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiskusikan mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah. Tolak ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan sadar dan penuh tanggung jawab, serta terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah praktek diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah bersama dengan rekan guru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan datang di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif atau penyebaran informasi mengenai apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin harusnya hari Jumat ini pulang kasih tapi saya mengajak ibu-ibu dan bapak semua untuk belajar bersama saya di sini. Apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa hal yang sudah bapak ibu semua ketahui, tapi mari kita coba menggalinya lagi lebih dalam. Apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, Hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya, di sini ada makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, dari bukunya Ki Hajar Dewantara tentang self-discipline atau disiplin diri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa kita membahas tentang teori kontrol? Jadi, disiplin itu berhubungan erat dengan bagaimana kita dapat mengontrol orang lain ataupun kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Mungkin terkadang dulu, kalau saya sendiri, yang pertama ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Mungkin dulu saya berpikiran bahwa ketika murid harus disiplin, berarti saya yang harus mengontrol mereka. Tapi sekarang coba kita pahami lagi. Apakah benar kita yang bisa mengontrol mereka atau hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar ketika kita berbicara ke anak, kamu terlambat, kamu salah, apakah itu benar? Apakah kita mengkritik anak akan membuat dia menjadi lebih baik? Nah, itu mungkin yang kita pikirkan dulu. Sekarang coba kita gali lagi
lagi tentang hal-hal itu apakah memang benar ataupun itu hanya sesuatu yang miskonsepsi tentang bagaimana kita mengontrol orang lain. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah ketika kita memberikan afirmasi yang positif kepada anak benar-benar akan bermanfaat di jangka panjangnya ataupun hanya di jangka pendek. Nah, ini berkaitan dengan ilusi tadi. Coba kita bayangkan. Di sini misal ada dua orang. Misal saya mengepalkan tangan saya. Di tangan saya ini ada sebuah benda. Lalu bagaimana saya bisa membuka ini? Misal Bu Mega minta saya untuk membuka tangan ini. Bu Mega ingin saya membuka tangan ini dengan cara membujuk ataupun sampai beliau memaksa saya. Tapi saya tidak mau membukanya. Karena apa? Karena kontrol tangan saya ada pada diri saya sendiri. Sekuat apapun Bapak Ibu untuk meminta saya membuka tangan saya, tapi tangan saya ini yang mengontrol adalah diri saya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan miskonsepsi tadi tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid, tapi mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa sih identitas gagal itu. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi mengenai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ternyata tidak bisa diimplementasikan kepada semua anak. Terkadang kita bicara yang baik-baik kepada anak, ada yang mendengarkan, ada yang malah kadang ngantuk, gak mau dengerin, terus bosan dinasehatin, kadang ada yang seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah perubahan paradigma. Mungkin dulu yang ada pada pikiran kita yang ini ya, stimulus respon. Tapi apabila kita ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah ataupun disiplin positif, sebaiknya kita merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Banyak anak-anak kita di sini mungkin yang membuat kita berpikiran, "Ki bocah apa sih? Wong nang kelas kamu aku baik." Kadang ada seperti itu ya. Tapi itu kan yang ada di pikiran kita, kalau di kelas kamu harus anteng, jangan jalan-jalan terus. Padahal teori kontrolnya kita coba berusaha memahami pandangan mereka. Kemarin saya sempat tanya sama seorang anak, "Kamu kenapa sih Mas jalan-jalan terus?" "Iya Bu, soalnya saya ngantuk, jadinya saya jalan-jalan biar saya nggak ngantuk." "Oh ternyata karena dia ngantuk, artinya saya harus merubah pembelajaran saya agar dia tidak ngantuk." Seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika seorang anak berbuat salah, berbuat sesuatu yang buruk atau menyimpang, terkadang kita memandangnya salah, wes kamu salah, tanpa kita tahu bahwa semua perilaku itu memiliki alasan dan tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dulu ya, ketika kita berbicara baik-baik kok tidak didengarkan sama anak, mungkin kalau zaman saya dulu kecil gitu, orang tua udah melotot-melotot. Kalau sekarang tidak bisa, tapi kita harus berkolaborasi dengan anak-anak menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kamu ngantuk, berarti kita pembelajarannya enaknya gimana ya? Seperti itu. Selanjutnya, kalau dulu modelnya adalah berpikir menang kalah, guru harus menang, murid harus tunduk. Tapi kalau sekarang modelnya adalah menang-menang atau win-win solution. Ada solusi dalam sebuah permasalahan yang didapat dari guru dan siswa itu sendiri. Ini mungkin paradigma yang seharusnya bisa kita rubah pada kurikulum Merdeka ini. Nah, ini disiplin positif nanti yang akan saya bahas mengenai bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Jadi disiplin positif itu
munculnya ya ketika anak itu memiliki motivasi dalam diri mereka. Kalau motivasi dalam diri itu insya Allah mereka akan menghargai diri mereka sendiri dan muncul nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka yang nantinya akan tumbuh selamanya. Namun kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya karena mereka menghindari hukuman dan karena ingin mendapatkan imbalan. Kita juga nanti akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol kita kepada anak didik kita selama ini? Apakah sudah benar? Lalu yang berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak sehingga mereka berbuat sesuatu yang mungkin menyimpang? Dan terakhir nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah mendengar ya tentang segitiga restitusi. Nah, ini nilai kebajikan yang akan tumbuh adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sedang memang digadang-gadangkan oleh pemerintah ya, tentang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Namun ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya kejujuran, saling menghargai, saling menyayangi, itu juga termasuk ke dalam nilai kebajikan. Nah, ini motivasi eksternal itu muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita menghukum anak, yang akan muncul adalah motivasi eksternalnya. Mereka akan berbuat baik karena mereka takut dihukum. Yang kedua, motivasi eksternal muncul karena mereka ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, entah itu penghargaan, apresiasi, ataupun ya namanya mengapresiasi orang terlalu berlebihan itu kan juga tidak baik ya, akan membuat anak itu ketergantungan. Lalu selanjutnya motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Tujuannya untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Peraturan ya, biasanya peraturan. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kita amati kalimat ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah Bapak Ibu meyakini bahwa kalau pakai helm ya untuk keselamatan diri kita sendiri? Ya kan? Kita pakai helm ya karena kita sadar kalau nggak pakai helm nanti misal kecelakaan gimana gitu kan. Itu namanya keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, kemarin pas pandemi kita kan tanpa diminta pun kita setiap hari menggunakan masker, mencuci tangan. Karena apa? Karena kita meyakini kalau saya tidak pakai masker ya saya akan terpapar COVID seperti itu. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya karena saya meyakini bahwa saya seharusnya tepat waktu, tidak boleh terlambat gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ternyata ketika kita yakin kita akan mudah tergerak daripada kita harus melihat peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang itu kan kata-katanya lebih negatif ya. Tapi kalau kita rubah menjadi kalimat positif, berarti menghormati orang lain. Ini keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya kita berkomitmen dan menghormati orang lain. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, itu kan lebih konotasinya negatif. Bisa kita ganti dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelasnya berarti kesehatan, untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Nah, ini kemarin keyakinan kelas yang coba saya buat bersama dengan anak-anak kelas 12 TBSM 1. Ini ya contoh saja, barangkali Bapak Ibu mau mengimplementasikannya di kelas Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba menanyakan ke siswa, menurut kalian impian kalian itu kelasnya seperti apa? Teman-temannya bagaimana? Gurunya gimana? Kondisi kelasnya bagaimana? Itu saya menanyakan seperti itu karena yang namanya keyakinan kelas itu tumbuhnya dari musyawarah guru dan murid, ya musyawarah bersama. Berbeda dengan peraturan. Peraturan itu mungkin saya sebagai guru yang membuat dan anak-anak kamu harus patuh. Tapi kalau keyakinan kelas adalah apa yang menjadi keresahan kita bersama, coba kita cari solusinya. Itu seperti itu keyakinan kelas. Nah, ini saya mencoba untuk itu. Ini saya bagikan kertas untuk anak-anak menuliskan keluh kesah mereka atau keinginan mereka. Ya, kita cepat saja ya. Saya tulis kelas impian saya. Yang pertama tentunya musik, nyaman dan tidak. Untuk kebersihan bisa dilihat dari kondisi saat ini banyak sekali sampah atau kotoran yang berserakan. Kemudian untuk kenyamanan dan keindahan bisa dilihat dari kursi, meja atau papan tulis yang sudah rusak atau. Nah, ini semua saya coba tulis di kertas. Ini ada anak yang menulisnya di kertas. Lalu kita tanda tangani bersama-sama ya. Pura-puranya ya buat apa ya? Pengesahan. Iya, yang mungkin kalau Bapak Ibu yang ngajar di kelas saya itu ada itu di kelas saya. Menjaga fasilitas kelas. Kalau mereka bilang tadi kelasnya itu kotor, terus meja kursinya rusak, ya apa yang saya sampaikan ya, apa yang ada kalian syukuri, kalian jaga. Artinya kita harus menjaga fasilitas seperti itu. Lalu menghargai guru, karena mereka kemarin bilang, iya Bu, kita kurang menghargai guru. Kalau ada guru kita kadang ada yang keluar, ada yang tidak mendengarkan, ada yang main HP, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, ini tidak hanya dibutuhkan oleh pendidik saja, tapi dibutuhkan oleh kita sebagai orang tua. Kebutuhan dasar apa sih yang anak kita tidak punya sehingga mereka berbuat sesuatu yang menyimpang? Ternyata kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup sandang, pangan, dan papan. Kalau yang kedua, merasa diterima. Artinya ketika murid datang ke sekolah, kita menerima mereka menjadi bagian dari kita.
Ataupun ketika anak di kelas, ya semua teman-temannya harus menerima dia. Kadang kan ada ya anak yang diam saja di pojokan karena mungkin merasa tidak diterima di kelas itu. Nah, yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini berarti kita mencoba memberikan kebebasan kepada anak, namun dia harus tanggung jawab atas pilihannya. Jadi mereka bebas untuk memilih. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Artinya setiap orang itu butuh bahagia ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak bahagia, bisa jadi kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Ataupun anak-anak kita yang di rumah tidak diberi rasa kasih sayang oleh orang tua sampai sekolah, ya mungkin saja dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan artinya anak itu dianggap apa pencapaiannya kita anggap. Sekecil apapun pencapaiannya kita harus lihat dan coba kita apresiasi itu. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang berbuat sesuatu yang menyimpang, kita bisa melihat 5 hal ini. Apa sih sebenarnya yang tidak mereka, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri mereka. Coba kita renungkan Bapak Ibu, ternyata saya mengamati beberapa anak yang tangki cintanya sudah terpenuhi di rumah oleh orang tuanya atau oleh masyarakat sekitar, maka mereka datang ke sekolah itu real untuk belajar. Namun untuk anak-anak yang tangki cintanya di rumah tidak ada perhatian, orang tuanya sibuk, saudara juga tidak memikirkan dia, mereka datang ke sekolah untuk dicintai. Dicintai siapa? Ya kita sebagai guru. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini mungkin saya jelaskan saja karena ini kalau dibaca kecil-kecil dan agak rumit. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Pernah deh kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ciri-cirinya apa kalau penghukum? Kalau penghukum itu biasanya dia menghardik, menunjuk kamu itu salah, ataupun tangannya apa namanya ini? Iya itu. Menyindir itu juga termasuk hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, kaos ya, itu termasuk posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya guru itu tidak berkata-kata yang kasar, tapi kayak, Mas, kamu kok nggak kasihan sama saya? Nah, itu ciri-ciri dari guru yang posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah. Nah, ketika guru posisi kontrolnya di penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu biasanya anak akan memiliki identitas gagal. Identitas gagal apa? Mereka merasa saya tidak ada harganya, saya tidak berguna, saya salah banget, saya disalahin terus. Kadang ada anak yang seperti itu ya. Tiap hari dihukum atau tiap hari dibuat di rumah, oh lah mas apa orang las karo main, itu kan itu membuat mereka merasa bersalah, merasa saya ternyata nggak berguna ya gitu. Itu akan membuat identitas gagal. Selanjutnya ini ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Kalau teman itu mungkin kita pernah deh kayak lebih friendly dengan anak gitu, lebih ramah, kita membaur dengan anak itu, ayolah lakukan wes demi ibu misalnya gitu, atau nah itulah dengan kata-kata, masa kamu nggak mau, ingat loh ibu pernah bantu kamu loh. Nah itu posisi kita sebagai teman, nadanya seperti itu. Selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau itu anak lebih lebih by data. Ini loh mas, ini peraturannya. Kalau kamu tidak mentaati ini, artinya kamu salah. Saya akan memantau kamu, saya akan memberikan kamu sanksi. Nah itu pemantau. Di sini identitasnya berhasil, tapi kontrolnya di luar diri mereka. Kontrolnya di kita. Anak akan lebih ketergantungan ketika posisi kontrol kita sebagai pemantau dan teman. Kalau kita suatu saat marah sama anak itu, misal posisi kontrol kita biasanya jadi teman.
terus kita tiba-tiba marah sama anak itu akan, hah, lah, Bu Intan ora tahu gelap, masa gelap? Sih ngapa? Nah itu biasanya seperti itu. Kalau pemantau ketika mereka diberikan suatu pilihan harus didampingi. Ketika kita tidak ada, ya wes, dia akan berbuat sesuatu di luar kontrol kita. Nah, yang akan membuat identitasnya berhasil dan kontrol dari diri mereka adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Dan nanti kita akan lihat ya. Nah ini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang lebih menyakitkan, tidak nyaman, intinya satu arah, dan itu disiplinnya adalah negatif. Kalau konsekuensi disiplinnya lebih netral, tapi kontrolnya lebih ke orang lain. Kalau tidak ada yang mengontrol, ya udah dia akan melakukan sesuatu hal yang menyimpang. Kalau restitusi itulah yang dikatakan disiplin positif. Mereka akan lebih meyakini sesuatu, seperti tadi menghargai orang lain, ya sudah tumbuh dalam diri mereka bahwa mereka harus menghargai orang lain. Keluar dari sekolah ini ya mereka akan tumbuh dalam masyarakat dengan keyakinan-keyakinan itu. Bagaimana caranya melakukan restitusi? Ini ada contoh video kemarin yang saya buat dengan 2 anak di sekolah kita. Ya sudah, kamu duduk dulu. Setelah pembelajaran saya, kamu menemui saya ya. Silakan. Ada suaranya ya? Intinya di sini saya menanyakan kayak Mas, tahu nggak kenapa saya panggil kamu ke sini? Itu untuk yang pertama untuk sebentar. Nah ini segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dia dulu. Jangan kita langsung mengatakan kesalahannya. Tapi kita coba ngobrol dulu, Mas, tahu nggak sih kamu saya panggil ke sini kenapa? Pasti dia akan mengatakan, iya Bu, tahu, soalnya saya tadi mainan HP. Iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, misalnya seperti itu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua nanti validasi kebutuhan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Apa saja sebenarnya posisi kontrol kita di sekolah dan untuk menumbuhkan budaya positif dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik dalam diri siswa, apa yang harus kita lakukan. Lalu kita juga tadi sudah belajar tentang bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi dan banyak sekali hal tadi, mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan, namun mungkin di lain waktu ketika kita sedang longgar kita bisa
berbincang-bincang. Untuk saat ini mungkin saya berikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat positif sekali, bagus sekali tadi pemaparan dari Bu Intan Agustina ya. Di sini budaya positif yang tadi sudah disebutkan dan sudah dicontohkan itu sangat menginspirasi kami seperti itu. Dan memang di sekolah kita itu memang kebanyakan siswa bukan nakal, bukan. Saya nggak mau mengatakan nakal ya, tapi mereka memang siswa itu spesial untuk kita. Spesialnya karena memang ada sesuatu penyimpangan. Itu yang mungkin ada beberapa guru yang mengatakan bahwa dia nakal, tapi saya nggak sependapat ya. Karena saya sudah pernah melakukan dari cara pertama ke cara yang kedua untuk membuat hati mereka itu terbuka, hati mereka itu tergerak. Ternyata dengan sentuhan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, mereka itu lebih, oh ternyata guru-guru di Cokro itu baik-baik semua. Seperti itu. Seperti tadi dan kemarin yang sudah saya lakukan ya, saya membawa anak-anak, kebetulan ada 3 kelas, tapi saya satu persatu karena saya mengajarnya tidak langsung 3 kelas ini. Di situ saya penasaran dengan mereka, kenapa sih mereka kok kalau misalnya di kelas sukanya tidur, sukanya ada yang misalnya seperti tadi jalan-jalan, seperti itu, ada yang sukanya ngobrol sendiri. Dan di situ saya memiliki satu percobaan, bukan percobaan ya, namanya apa ini, eksperimen ya. Ya, jadi saya bawa mereka ke ruangan aula. Di situ mereka saya setelkan musik, tapi musiknya itu musik instrumen. Nah, di situ saya bilang gini, ini kita sepakat ya. Nanti coba mau sepakat apa untuk pembelajaran hari ini. Dan di situ sepakatnya berarti saling menghargai. Terus kalau ada yang berbicara tolong didengarkan. Kalau ada yang mau berbicara minta tolong jangan dipotong, seperti itu. Dan di situ juga kita ada kesepakatan untuk belajar minta maaf, belajar terima kasih, seperti itu. Ketika musik sudah nyala, sudah diperdengarkan, dan ini luar biasa sekali ya, tadi banyak siswa yang nangis, entah karena instrumennya atau karena apa saya kurang paham. Di situ saya juga sedikit-sedikit memberikan kalimat yang intinya, hari ini jika ini hari terakhir untuk saya akan mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada kalian semua. Karena mungkin Bu Imo banyak salah, tidak mungkin lagi lebih banyak salah. Kalian kurang merasa tertekan dengan saya, tapi itu bukan berarti saya benci dengan kalian. Dan di situ ternyata yang anak notabene, siswa notabene laki-laki semua, mereka sampai sesenggukan, dan itu luar biasa sekali. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka sesenggukan. Mungkin mereka karena disentuh hatinya. Dan setelah saya tanya, kenapa kamu kok sedih kayak gitu, saya nggak bilang menangis, karena menangis itu pantang untuk kata-kata ya, sedih gitu. Biar lebih positif lagi kata-katanya. Mereka bilang, iya Bu, saya jadi keingat orang tua saya gitu. Di situ dia cerita, kemudian kita peluk karena kebetulan perempuan. Yang laki-laki juga, Musa juga pengen dipeluk, tapi kan mohon maaf, kita perempuan sama laki-laki nggak boleh ya. Nanti saya sampaikan ke guru yang laki-laki, wali kelas kalian untuk memeluk kalian. Saya tanya,
ini yang menyebabkan kalian itu kurang semangat untuk sekolah ya, kayak gitu. Iya Bu, karena tekanan, jadi itu kami jadi nggak konsen. Ada yang sampai bilang seperti itu. Berarti memang budaya positif ini sangat dibutuhkan di sekolah ya. Kita mensewu ini, mohon maaf sekali, kita jangan fokus dengan yang namanya angka, nilai, tapi kita lebih ke karakter. Karena ternyata setelah kita sentuh dengan musik pun mereka bisa nangis. Padahal ini cowok dan cewek hanya beberapa. Dan yang kemarin juga cowok semua, mereka kelas 12 juga. Yang spesial sekali juga sampai nangis, nunduk. Saya nggak tahu kamu kok bisa sedih sekali kenapa Mas gitu. Kalau nggak apa-apa, kamu jangan bilang teman-temannya bahwa kamu nggak gentle. Jangan ada yang bilang seperti itu ya. Kita menangis di sini bukan untuk rasa yang hanya rasa biasa, tapi benar-benar saya ingin tergerak hatinya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya saya juga sedikit menyarankan kepada ibu-ibu di sini. Kita di sini karena sudah di kurikulum Merdeka, jangan hanya terfokus dengan yang namanya angka. Kalau kita sudah bisa menyentuh hatinya, nanti siswa itu akan tergerak hatinya dan dia akan berjalan sendiri. Nanti bagaimana cara dia itu lebih menghargai dirinya, menghargai orang lain, dan yang terakhir pasti akan fokus dengan pelajaran yang kita berikan. Dan mohon maaf sekali juga mungkin untuk saya pribadi sebagai guru, saya sekarang tidak lagi fokus dengan nilai sumatifnya, tapi saya lebih ke formatif, karena di formatif ini ada tahapan-tahapan. Ketika siswa ada tes sumatif, pertama nilainya 6, ketika remedi menjadi 7, itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau kita hanya menilai di nilainya, itu tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan ketika ada siswa yang dulu nilainya 2, tapi dia berusaha maksimal sampai dapat nilai 6. Kita harus wajib, ini yang namanya membuat penilaiannya tentang kegigihannya untuk lebih baik lagi. Nah, ini mungkin yang zaman dulu ya, zaman kemarin-kemarin saya belum terapkan, tapi untuk sekarang saya ingin menerapkan lebih ke yang formatifnya, karena kalau saya hanya fokus ke sumatif, karakter siswa itu tidak bakal terbentuk dengan baik. Padahal nanti di dunia masyarakat mereka tidak hanya butuh angka, tapi butuh yang namanya skill dan value dari mereka. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bu Imum. Tadi yang Bu Imum sampaikan itu sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua. Memang benar di kurikulum Merdeka ini yang terpenting adalah tumbuhnya nilai-nilai karakter pada diri siswa. Namun saya tidak bisa sendiri, kita semua tidak bisa sendiri untuk menggerakkan siswa. Namun saya di sini mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan diri kita maupun orang lain maupun komunitas untuk bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang saya praktekkan bersama dengan murid-murid di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ceria sekali ya. Bu Irna lihat ini wajah-wajahnya ceria sekali. Tadi kalian habis olahraga. Ya. Olahraga apa tadi? Takrub. Takrub. Makin semangat ya. Semangat. Ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya.
misal dibuat oleh Bu Intan lalu kalian harus mentaati, itu kan namanya satu arah. Namun sekarang kita buat keyakinan kelas yang berasal dari buah pikiran kita semua. Setuju? Oke. Sebelumnya saya ingin agar kita lebih semangat ya. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya? Baik. Aman baik. Baik. Biasanya gimana? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Salam budaya gitu ya. Karena kalau saya bilang apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Ulangi ya. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Salam budaya. Oke, tambah semangat ya. Hari ini Bu Intan akan membagikan satu kertas untuk satu siswa. Silakan kalian tuliskan seperti apa kelas impian kalian. Boleh kalian ceritakan bagaimana kondisi kelas kalian saat ini, bagaimana kondisi teman-teman kalian di kelas, lalu bagaimana guru-guru kalian pada saat mengajar. Kalian inginnya kelas kalian bagaimana? Impian kalian ingin teman yang seperti apa di kelas ini? Lalu kalian ingin guru yang seperti apa? Ibu akan menuliskan di sini pendapat kalian. Dari Aldi dulu, kelas apa yang ingin, kelas impian apa yang ingin kamu wujudkan? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Wahyu, Kelas yang selalu rapi. tertata rapi. Faisal, Di sini sudah saya tulis kelas impian saya. Yang pertama tentunya bersih, nyaman, dan indah. ya. Untuk kebersihan bisa dilihat dari kondisi kelas saat ini banyak sekali sampah atau kotoran yang berserakan. Kemudian untuk kenyamanan dan keindahan bisa dilihat dari kursi, meja, atau papan tulis yang sudah rusak atau tidak layak digunakan. Oke, Bu tulis dulu ya. Tulis. Peralatan. Yang jelas ini sarana dan prasarana ya. Dimas, sama. Ada yang berbeda? Ayo Juli. Ingin memiliki kelas yang asik. Kelas yang asik. Oke. Oke. Yang berbeda lagi. Jangan para siswa menggunakan tiketnya. Tiket kelas ya. Apa lagi? Preview khusus kelas. Apa itu? Itu. Hah? TV. Oke. Koneksi internet ya. Baik, ini kalian sudah menuliskan bagaimana kondisi kelas kalian, impian kelas kalian itu seperti apa. Yang saya lihat di sini itu baru seputar tentang kelas. Ingin kelas yang asik, ingin kelas yang bersih, rapi, koneksi internet. Kalau guru, apa yang kalian
Untuk mencapai ini semua, kelas yang bersih, tertata rapi, nyaman, meja dan kursi yang rapi, papan tulis yang bersih. Ini yang keempat ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Sesuai jadwal. Kelas yang asik. Ini berarti piket kelas sudah itu ya. Kelas yang asik. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin kelasnya asik? Kompak. Oke, apa lagi? Kompak, saling. Baperan juga. Oh ya, itu berarti apa? Kalau tidak baperan itu kan kata-katanya negatif. Sekarang coba kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Kalau tidak baperan, Tidak tersinggung. Tidak mudah tersinggung. coba kita hapus kata-kata tidaknya. Jangan ramai. Tidak menggunakan kata jangan juga, tapi kalimat positif. Ramai. Ramai. Damai. Cinta damai. Cinta damai berarti saling sayang menyayangi. Saling menghormati. Perlu tidak? Perlu tidak kelas yang asik itu ketika kita saling menerima pendapat? Perlu? Iya ya. Saling menerima pendapat. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Yang pertama, melaksanakan piket sesuai jadwal. Apakah kalian setuju? Setuju. Selanjutnya, kompak. Saling sayang menyayangi antar teman. Nah, saling menghormati antar teman. Saling menerima pendapat. Sopan pada guru. Menghargai guru. Mendengarkan guru pada saat pelajaran. Setuju ya? Artinya dapat kita simpulkan bahwa peraturan-peraturan ini adalah keyakinan kelas yang berasal dari pikiran kita semua. Harus kita yakini. Apakah kalian yakin ketika guru menjelaskan mudah dicerna apabila kalian mendengarkan guru? Yakin ya? Ya. Apakah kalian yakin apabila kelas dapat bersih itu jika kalian melaksanakan piket sesuai jadwal? Nah, itu ya, itulah yang namanya keyakinan kelas. Baik, untuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati ini, saya minta ditulis
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.